Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak aku Maira Azhara, biasa dipanggil Humay, dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 2 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak akan membagikan materi mengenai mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik ada yang sudah tahu belum apa itu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir? Yang sudah tahu atau mau menjawab boleh angkat tangan ya. Baik, jika tidak ada yang ingin menjawab, mungkin masih malu-malu, kakak akan bantu jawab ya. Jadi, cuci tangan merupakan sebuah kegiatan untuk membersihkan tangan menggunakan air dan sabun dari ujung jari sampai siku atau lengan. Ada beberapa pendapat lain yang mengatakan definisi dari cuci tangan, seperti dari WHO, yakni dengan sengaja membersihkan tangan dari segala jenis kotoran yang ada di tangan, dimulai dari ujung jari sampai siku hingga lengan dengan cara tertentu dan harus sesuai dengan kebutuhan. Menurut pendapat lain, mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Pasti kalian bertanya-tanya, cara cuci tangan kalian udah baik belum? Udah benar belum? Nah, di sini kakak akan jelaskan cara cuci tangan yang baik dan benar. Ini dia. Jadi, dalam poster ini menjelaskan cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, ada langkah te, pung, selah, ci, pu, put. Ada 6 langkah ya. Dari poster tadi kakak akan menjelaskan secara rinci langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, langkah pertama yaitu te. Telapak tangan ditangkupkan, sebelumnya dituangkan sabun ke telapak tangan dan lakukan gerakan cara memutar. Langkah kedua, pung. Punggung tangan digosok dengan jari yang terjalin dan diulangi sebaliknya, seperti ini. Yang ketiga, selah. Letakkan telapak tangan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait seperti ini. Yang keempat, ci. Tangan kanan dan tangan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari seperti gerakan mengunci. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, pu. Putar ibu jari ke dalam genggaman tangan kiri, begitu juga sebaliknya seperti ini. Yang keenam, put. Gosokkan jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Lalu, bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan sudah bebas dari kuman dan penyakit. Adik-adik pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan cuci tangan? Jadi ada berapa tujuan mencuci tangan? Yang pertama, untuk mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah infeksi silang atau cross infection. Yang ketiga, menjaga kondisi steril. Yang keempat, melindungi diri dari infeksi. Dan yang kelima, memberikan perasaan segar dan bersih. Adik-adik pasti pernah bertanya-tanya, ngapain sih sering-sering cuci tangan? Kan buang-buang waktu. Namun, kita tidak menyadari bahwa tangan merupakan inang dari bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit menular. Nah, cuci tangan merupakan salah satu faktor untuk menjaga kesehatan. Jadi, ada berapa alasan cuci tangan itu penting? Yang pertama, karena kita tidak bisa melihat kuman. Sifat dari bakteri, kuman, dan virus memang mikroskopik. Artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat bantuan seperti mikroskop. Justru mikroorganisme yang tidak terlihat ini tentu saja bisa berada di mana-mana, baik di buku, tas, pensil, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Bisa juga dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, seperti batuk, pilek, atau terlibat kontak dengan hewan. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan tangan kita dengan selalu mencuci tangan. Kedua, kuman menjadi sumber penyakit. Proses berpindahnya kuman berlangsung secara cepat, baik dari orang ke orang maupun dari orang ke benda yang sudah terkontaminasi.
Jika kuman sudah masuk ke dalam tubuh, maka kita akan mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, pilek, demam. Nah, penyakit ini akan menyerang sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, mencegah penyebaran kuman penyakit. Kita tanpa sadar biasanya memegang pipi, mata, hidung, mulut, tapi tangan kita masih kotor. Maka dari itu, kita harus rajin-rajin cuci tangan untuk menghindari tangan kita memegang bagian-bagian tubuh yang akan menyebabkan kita terkontaminasi penyakit. Jika teknik cuci tangan yang kita lakukan sesuai, maka kita akan menghalangi masuknya kuman penyakit. Yang keempat, murah. Cuci tangan tentu saja hanya memerlukan modal niat, kesadaran, air, dan sabun. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Banyak pepatah yang mengatakan seperti itu. Maka, lebih baik kita mencuci tangan sebelum memegang bagian tubuh serta sebelum makan. Kapan saja sih kita harus cuci tangan? Adik-adik tahu nggak kapan saja kita harus cuci tangan? Jadi, kita harus cuci tangan saat secara kasat mata tangan kita terlihat kotor. Kemudian setelah kita menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin, setelah kontak dengan orang yang sakit, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makan, sebelum makan dan setelah makan, setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Ada beberapa keuntungan mencuci tangan. Yang pertama, dapat mengurangi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan kuman dari rumah sakit. Yang kedua, jumlah kuman yang terbasmi lebih banyak sehingga tangan lebih bersih. Yang ketiga, dari segi praktis ternyata lebih murah dibandingkan tidak mencuci tangan. Di sini ada Kumo. Kumo ini malas sekali mencuci tangan. Dia sering makan dengan tangan kotor, sering memegang hewan tanpa mencuci tangan, kemudian memegang benda lainnya, lalu makan dengan tangan kotor. Akibatnya, Kumo sering terkena penyakit seperti diare, kemudian flu, batuk, demam. Jadi adik-adik tahu apa yang harus Kumo lakukan? Ya, Kumo harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah penyebaran kuman. Jadi, Kumo akan terhindar dari penyakit. Jangan mencontoh Kumo ya, Kumo ini akan sering mencuci tangan. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan mengenai cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.